Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Jatuh Rabbani dari kelas 12 PS1 absen 20. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir yang diberikan oleh Bu Maesaro untuk pembelajaran sejarah Indonesia, yaitu manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya menjelaskan di sini ada berdasarkan dua sudut pandang ya, berdasarkan unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik. Nah itu. Ya, kita langsung lanjut aja, kita langsung mulai aja. Yang pertama itu adalah yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah manfaat sejarah secara intrinsik. Sejarah yang pertama itu adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah suatu ilmu yang terbuka untuk mengetahui kehidupan di masa lampau. Sebagai sebuah ilmu, maka dalam melakukan penulisan sejarah harus digunakan prinsip-prinsip umum yang diakui udaranya secara universal. Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama adalah perkembangan secara filsafat, yang kedua perkembangan dalam teori sejarah, yang ketiga perkembangan dalam ilmu lain, dan yang terakhir adalah perkembangan dalam metode sejarah. Nah, selanjutnya ada sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal lisan mengenalkan mitos, dan yang sudah mengenal tulisan mengenalkan sejarah. Ada dua sikap terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lampaunya. Yang pertama itu adalah melestarikan masa lampau, karena menganggap masa lampau itu adalah penuh makna. Kejadian yang sudah terjadi di zaman dahulu. Dan yang kedua adalah bertolak belakang. Bertolak belakang dengan opsi pertama tadi, yaitu adalah menolak masa lampau. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Di sini terdapat dua aliran. Yang pertama, konsensus. Karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan bersikap konformis. Kedua, ada konflik. Karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan, dan mengajarkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Nah, yang selanjutnya ada sejarah sebagai profesi. Tidak semua tulisan sejarah dapat tertampuk dalam profesi kesejarahan. Namun, semua tempat tentu saja memerlukan orang yang dapat menulis sejarah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sudut pandang kedua, itu adalah manfaat sejarah secara ekstrinsik. Sejarah dapat digunakan sebagai liberal education untuk mempersiapkan seseorang supaya mereka siap secara filosofis, tidak hanya untuk pendidikan semata. Secara umum, sejarah memiliki manfaat pendidikan yang terbagi menjadi 8. Nah, yang pertama adalah sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah yang diajarkan melalui pelajaran pada masyarakat memiliki maksud agar Pancasila menjadi tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, berhak atau tidak, merdeka atau terjajah, sudah cinta atau benci. Pendidikan mental yang dimaksud seperti berani dan takut. Pergerakan nasional terjadi di Indonesia untuk memberi contoh tentang benar atau salah, baik atau buruk, cinta atau benci, serta merdeka atau terjajah. Ya, oke, selanjutnya sejarah sebagai pendidikan penalaran.
Seorang yang belajar sejarah tidak akan berpikir mono monokausal. Pikiran yang menyatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa hanya satu. Menjadi sejarawan juga memaksa orang menjadi penyabar. Peristiwa sejarah itu tidak dapat dipaksakan atau ditolak. Semuanya harus sabar menunggu. Ada fasenya jadi ya. Dan selanjutnya ada sejarah sebagai pendidikan politik. Setiap pemerintah selalu melakukan pendidikan kewarganegaraan untuk warga negaranya. Hal tersebut tentu untuk ada maksud dan tujuannya, yaitu mengenalkan ideologi negara serta hak dan kewajiban warga negara. Berbagai pergantian kekuasaan di masa lalu menjadi pelajaran menarik bagi pendidikan politik. Berbagai kelemahan dan kelebihan sistem politik yang dilakukan para pendahulu memberi referensi untuk menentukan sistem politik yang lebih tepat ditertata bagi bangsa dan negara itu di masa depan. Nah, selanjutnya ini adalah sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Sejarah membuat orang bijaksana. Pengalaman kegagalan dan keberhasilan memberikan referensi bagi manusia sekarang untuk membuat kebijakan yang bijak. Manusia hendaknya mengkaji setiap akibat dari perbuatan. Selanjutnya ada sejarah sebagai pendidikan keindahan. Melalui candi, tarian, nyanyian, tempat ibadah, bangunan keraton dapat dipahami nilai-nilai estetikanya, keindahannya. Sebuah mahakarya gitu ya. Misalnya kita akan berimajinasi mengenai tata Surakarta yang masih lengkap dengan singgasana, gamelan, dan sebagainya, pernak-perniknya ya. Dan sebagainya, dengan melakukan kunjungan wisata ke museumnya. Oke. Selanjutnya, sejarah sebagai bukti. Bukti apa tuh? Sejarah membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukanlah manusia pemalas. Mereka terus berusaha tidak henti untuk menghadapi tantangan perubahan. Dengan perahu yang sederhana, nenek moyang bangsa Indonesia mengarungi lautan luas, bahkan berhasil mencapai benua lain. Sepertinya sudah habis, dan tidak sempat membuat closing title-nya. Ya, sudah. Terima kasih yang sudah nonton, dan terima kasih juga untuk Ibu Maisaro yang telah mengajari kami pembelajaran sejarah Indonesia setahun belakangan ini ya, setelah kelas 12, dan sempat jadi wali kelas 12 IP1 juga sempat waktu itu sebelum digantikan oleh Pak Rudi. Ya, semoga Ibu sehat-sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.